Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Podcast, apa kabar? Jumpa lagi dalam sesi diskusi yang akan memberikan Anda inspirasi, juga gagasan, dan yang terpenting adalah memberi Anda pengetahuan sebagai satu pertimbangan untuk Pilkada di Banten 2024. Saya dengan Bang Aep akan memandu acara ini. Sahabat, Bang Aep adalah salah satu wartawan senior di Banten yang hafal betul tentang persoalan-persoalan dan bagaimana peta politik di Banten. Dan yang saya pastikan satu hal, bahwa narasumber kita bukan narasumber kaleng-kaleng. Beliau adalah tokoh, beliau adalah akademisi senior, Profesor Soleh Hidayat. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Baik. Gimana, baik, Prof? Sibuk apa ini sekarang? Ya, sebagai tugas pokok di kampus tentu melaksanakan tidak perguruan tinggi. Tugas tambahannya saya masih juga di Korpri dan di LPTQ yang masih 4 tahun ke depan saya jadi pengurus. Dan baru saja menyelesaikan hajat kemarin. Ya, kemarin dari tingkat provinsi hajat di Banten. provinsi. Sukses, Prof. Ya? Alhamdulillah. Sedang mempersiapkan untuk tingkat nasional. Nasional ya. Semoga juara umum, Prof. Amin, amin. Diulang tahun 2016 ya kalau nggak salah. Iya. Dan yang harus dipastikan, Prof, Iya. dalam pembicaraan ini bahwa ASN itu harus netral. Netral. Tapi Bang, sebelum kita lebih banyak soal pilkada, kita karena beliau itu adalah tokoh masyarakat Cilangkahan, Banten Selatan, lahir dan besar di sana. Kita harus tahu juga bagaimana pendapat beliau tentang yang kemarin ramai itu, Bang. Ya. Jadi kemarin itu ada demo yang sangat besar saya kira, Pak Prof. Ya. Jadi ada ribuan masyarakat. Itu bukan hanya satu kalangan, Bang. Ada mahasiswa, ada kiai, ada tokoh masyarakat, kepala desa bahkan itu dikerahkan itu untuk menyampaikan aspirasi ke DPR RI dan juga ke Istana Pemda. Dan nanti juga mungkin kita akan dengar seperti apa hasil dan seperti apa gerakan mereka di sana, Bang. Gitu. Betul. Silakan, Prof. Baik, terima kasih. Sebagaimana diketahui 31 Juli yang lalu, tindak lanjut dari pertemuan konsolidasi sebelumnya disepakati untuk melaksanakan perjuangan pembentukan Kabupaten Cilangkahan yang sejak 2006 itu sudah merupakan kesepakatan bersama. Meskipun sebelumnya sebelum Banten jadi provinsi itu ada keinginan Jawa Barat untuk memekarkan di Pandeglang itu di Lebak yang wilayah kecamatan termasuk Pandeglang. Tapi kemudian karena Banten jadi provinsi, setelah provinsi baru dilanjutkan 2006 itu dibangun sebuah kesepakatan bersama untuk Cilangkahan ini menjadi daerah otonomi baru, terpisah dari Kabupaten Lebak sebagai induknya. Memang sudah cukup lama perjalanan, lebih-lebih munculnya kebijakan moratorium. Maka itu seakan-akan sedang tertidur. Moratorium pemekaran daerah. Pemekaran daerah. Kemudian, alhamdulillah bekas ada pertemuan konsolidasi itulah membangkitkan semangat. Sudah hampir 2004, sekarang 18 tahun ya. Moratorium. Itu artinya belum. Aspirasi disampaikan. Aspirasi masyarakat disampaikan. Nah, maka kemarin itu kesepakatan untuk melakukan aksi yang damai, yang bermartabat begitu untuk ke istana dan ke DPR RI. Memang saya dari dulu kan saya sedang di Kaltim, sedang ada kegiatan ekspos persiapan MTQ nasional di Samarinda. Beberapa yang disampaikan maupun kita saksikan bersama begitu ya, saya kira karena kalau melihat ke belakang di tahun 2014 menjelang akhir jabatan Pak SBY itu sudah masuk ampres, presiden untuk dibahas di DPR RI. Maka desakan kita adalah abaikan dulu itu masalah
kebijakan moratorium, karena toh di moratorium Papua terdiri 3 provinsi baru. Iya. Nah, artinya ada pertimbangan tertentu. Iya. Apa dengan politik dan sebagainya, maka itu sebuah pergerakan untuk bukan mencabut moratorium, tapi bagaimana ya meskipun moratorium belum dicabut, tapi bisa melanjutkan apa yang sudah pernah dibahas di DPR RI. Artinya Cilangkan itu mungkin Prof, bukan untuk mengulangi proses ya, tapi tinggal melanjutkan. Karena dari sisi persyaratan administratif, persyaratan teknis maupun persyaratan fisik sudah terpenuhi. Dengan hasil kajian Untirta dan IPDN, saya kira sudah layak itu, ya, teman-teman. Apalagi perkembangan saat ini tentu, baik itu kemampuan ekonomi, sosial, politik, budaya dan sebagainya sebagai syarat teknis yang 11 kalau salah itu sudah tentu bertambah. Prof, kalau boleh tahu kenapa ingin menjadi kabupaten sendiri? Apakah ada latar belakang tidak diperhatikan atau banyak program pembangunan yang tidak menyentuh di sana? Baik, yang pertama Kabupaten Lebak itu adalah yang terluas di Banten. Maka dari sisi itu untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat selayaknya untuk sebuah keniscayaan lah untuk dimekarkan. Sekaligus itu sebagai percepatan pembangunan. Karena dengan yang luas ini, maka boleh jadi kalau tidak ada intervensi pembangunan dari provinsi, mungkin berjalannya lambat. Disadari memang Kabupaten Lebak ada keterbatasan dari sisi kemampuan ekonomi, tapi sekarang kan dengan punya waduk karyan, ya itu tidak mematikan sekalipun dimekarkan. Jadi intinya pemekaran itu sepertinya Banten, ya, terpisah di Jawa itu nampaklah ada percepatan pembangunan, karena sudah punya kue sendiri nanti, anggaran sendiri dan sebagainya kan. Nah, jadi ini untuk melakukan percepatan pembangunan tentu saja mempercepat kesejahteraan masyarakat, mempercepat dari ketertinggalan dan sebagainya itulah. Bagaimana gambaran terhadap PAD atau kemandirian ekonominya? Itu sudah dihitung, malah justru kemungkinan ya yang daerah baru ini akan berpotensi lebih besar ya dibandingkan induknya. Dibandingkan induknya. Misalnya sekarang kan sudah ada waduk karyan ya, maka itu sudah balance lah ya kalau dimekarkan. Jadi kita punya optimisme potensi ekonomi di wilayah selatan itu cukup besar ya. Apalagi kalau nanti di sana ada berbagai proyek-proyek pembangunan yang bisa menambah ya pendapatan daerah tentu saja. Ya, itu. Cilangkan itu berapa kecamatan sih? 10 ya. 10 kecamatan. Kan minimal 5 menurut undang-undang. Jadi sudah cukup ya. Ini sudah sangat cukup ya. Karena 10 kecamatan. Bahkan sebenarnya Gunung Kaca juga ingin itu. Harus masuknya. Ada keinginan secara geografis dekat ke dalam pengusulan waktu itu hanya 10 kecamatan. Prof, ini kan kalau kita dengar ya, kenapa kemudian ada moratorium waktu itu? Kan salah satu pertimbangan pemerintah pusat itu karena ada banyak wilayah pemekaran yang gagal. Nah, ini seberapa besar kemudian teman-teman di Cilangkan bisa meyakinkan bahwa pemekaran justru akan semakin mensejahterakan masyarakat dan berhasil, tidak tergantung terhadap pusat. Pemekaran di Banten kecuali Serang barangkali kota itu adalah sebuah otomatis ya menjadi ibu kota provinsi. Kalau kita melihat Cilegon dan Tangerang Selatan, ternyata kan pemekaran yang berhasil. Kemajuannya sangat signifikan. Kecuali kota Serang yang selama ini barangkali masih perlu didorong. Nah, kami punya keyakinan tadi dengan berbagai potensi yang dimiliki, ya, maka pemekaran ini tidak akan terus gagal. Lebih-lebih sekarang ini kan tidak langsung menjadi daerah otonom sendiri gitu. Seperti beberapa tahun ke belakang, dulu waktu dibentuknya Cilegon kan ya, ada daerah administratif dulu. Kotip ya. Kotip dijabat oleh pejabat dari provinsi atau kabupaten misalnya. Sekian tahun evaluasi, ketika menunjukkan ada progres yang baik, maka itu akan menjadi mandiri kan begitu. Nah, ini saya kira baik juga.
sekaligus untuk memotivasi kepada Iya, yang iya. mendapat tugas, ya, penjabat kepala daerahnya beserta masyarakat tentu saja dengan partisipasi masyarakat untuk meyakinkan dan membuktikan bahwa dimekarkan ini bukan menambah sengsara masyarakat. Dan atau mungkin bisa kembali ke induk ya. Ya bisa saja kalau setelah dievaluasi tidak menunjukkan untuk kemampuan kemandirian, bisa kembali tetap menjadi kabupaten induk. Tapi sebelum dimekarkan kayaknya banyak persoalan ini, Bang. Apa itu? Stunting banyak di sana kayaknya. Kemudian pengangguran, kualitas pendidikan yang rendah, terus juga apa namanya UMR. Ya, justru tapi apakah itu mungkin yang kemudian menjadi alasan mendesak? Ya, itu sebenarnya ketertinggalan itu kan menjadi salah satu alasan sebenarnya Banten dulu tahun 9 di awal reformasi ya kita melakukan itu karena kita ya tadi kuenya tidak terbagi secara merata terbagi sini gitu. Boleh jadi kan tebak juga apakah karena keterbatasan dan sebagainya. Nah, jadi diharapkan dengan ini mengurangi beban kabupaten induk kan begitu supaya anaknya disapi terus bisa mandiri dengan bekal yang diberikan dari 10 kecamatan itu. Kenapa enggak jadi provinsi aja, Prof? Provinsi Cilangkahan. Banten Selatan. Tidak memenuhi syarat kan ya. Karena minimal 3 daerah. Harus 5 kabupaten kota kan. Nah, ini Prof, ya kalau kita misalnya melihat bahwa ini adalah aspirasi masyarakat. Tapi apakah betul ini adalah aspirasi masyarakat atau justru hanya sekedar aspirasi elit politik itu ya. Nah, ini sebagai wujud aspirasi masyarakat itu kan dibuktikan dengan ada lembaga-lembaga di paling dasar pemerintahan dasar desa, ada BPD. Kalau kelurahan ada forum komunikasi kelurahan. BPD ini adalah sebagai representasi daripada keadaan masyarakat. Lewat itulah aspirasi disampaikan. Jadi semua BPD yang ada di wilayah 10 kecamatan calon Kabupaten Cilangkahan itu sudah membuat pernyataan. Itulah bukti harapan dan keinginan masyarakat di wilayah selatan itu untuk menjadi kabupaten yang berdiri sendiri. Bukan semata-mata itu adalah kepentingan elit ya. Artinya ketika ada pihak pemerintah atau DPR atau apapun, uji petik kepada perwakilan masyarakat, kepada masyarakat secara acak gitu. Apakah Prof yakin bahwa hasilnya semua masyarakat akan sepakat dengan rencana pembentukan Kabupaten Cilangkahan, Prof? Ya, dengan sosialisasi yang disampaikan termasuk kemarin lah misalnya pergerakan yang masif itu, itu kan membuka mata, membuka perhatian masyarakat ada apa. Untuk yang selama ini masyarakat masih tertidur, maka itulah sosialisasi dilakukan, memberikan pemahaman bahwa kita perlunya menjadi daerah otonom itu adalah dalam rangka percepatan kesejahteraan tadi. Maka kalaupun ada uji petik, ya saya kira memang kalau uji petiknya harus representatif ya, bukan masyarakat bawah yang katakanlah ya latar belakang pendidikannya sangat rendah dan sebagainya. Saya kira kalau ditanya untuk bagaimana agar wilayah selatan itu lebih cepat maju, ya sekarang juga memang ada kemajuan tapi lebih banyak intervensi dari provinsi. Contoh jalan, Saketi Malingping. Kemudian jalan nasional itu kan intervensi dari nasional pusat, dari Simpang, dari kalau dari provinsi itu kan dibangun sampai Simpang Baya sampai Sukabumi, malah mulai dari Cibaliung itu sudah jalan nasional. Akhirnya menunjukkan ada memang ada perubahan-perubahan. Nah, karena itu sambil menunggu ini kami menyampaikan kepada pimpinan dewan waktu itu agar ada program afirmasi pembangunan untuk daerah yang akan dimekarkan supaya pada saatnya nanti memang infrastruktur dan lain-lain itu sudah tersedia. Kalau selama ini dengan keberadaan kepemimpinan di Bupati Lebak gimana? Ya awalnya memang
zaman Pak Jayabara tidak setuju. Tapi dalam perkembangan selanjutnya kan setuju untuk dimekarkan. Bahkan memberikan dukungan dan siap di awal pembentukan itu kan ada bantuan keuangan dari Kabupaten Induk dan Provinsi. Jadi sudah ada keputusannya untuk bersedia memberikan bantuan ya di awal pembentukan provinsi Kabupaten Cilangkap. Artinya baik itu Bupati Jayabaya di masa periode kedua maupun Ibu Iti dan waktu audiensi juga dari Bakor dengan penjabat wali kota Kabupaten Lebak yang sudah pindah ke Kota Malang ya Pak Iwan, itu sangat baik responnya. Apalagi sekarang kan Pak Gunawan itu orang yang di biro pemerintahan saat itu yang tahu persis bagaimana proses perjalanan pembentukan Cilangkap. Jadi sangat paham. Ya kan kalau Pak Gunawan waktu juga hadir saat pertemuan konsolidasi itu, sekarang prosesnya hanya di kebijakan waktu itu. Nah, kita semuanya tidak itu. Kalaupun berat bagi Pak Jokowi, karena mungkin tadi ada beberapa daerah yang tidak berhasil dan makin banyak sekarang orang yang mengajukan untuk provinsi maupun kabupaten kota yang daerah baru, maka kita melakukannya seperti pembentukan di wilayah Papua kan begitu. Apa alasannya kira-kira? Menurut cerita kan banyak orang yang tuh malah waktu ketemu Ketua DPR Pak Nasroni, katanya bayar itu kan hanya 3 jam katanya ke Australia. Australia. Nah, bagaimana kalau pertimbangan aspek keamanan dari negara luar untuk kita jadikan dasar agar Cilangkap selayaknya untuk dimekarkan. Nah, itu kan satu pemikiran. Apakah itu yang kita jual kepada pemerintah? Ya. Nah, pada saat bertemu kan di sana diterima oleh pimpinan dewan, kita lihat dan menyaksikan kan Pak Dasko ya yang menerima. Ya, mudah-mudahan besok juga menjadi partai yang berkuasa, gitu ya. Ini menjadi pengetahuan awal bagi mereka untuk melanjutkan perjuangan ini. Itu saya kira. Kalau mungkin satu lagi mungkin terkait dengan Cilangkap. Jadi kalau sekedar misalnya ingin mendapatkan prioritas pembangunan, ingin meningkat kesejahteraan masyarakat, kemudian soal keamanan juga. Kenapa tidak misalnya hanya cukup dengan meminta pusat, provinsi dan kabupaten induk untuk memprioritaskan pembangunan di sana, termasuk mungkin mendirikan sebuah untuk keamanan laut di sana itu, Prof. Tentu Kenapa saja, harus pemekaran gitu? Tentu saja akan berbeda ketika menjadi daerah yang otonom. Kan di situ ada kewenangan yang lebih leluasa di dalam rangka memberikan public service, pelayanan publik yang lebih dekat kepada masyarakat. Kalaupun sekarang sudah ada jalan keluarga Citorek atau Cirorang yang menjauh di sana, mau ke Lebak ngurusi apa misalnya, yang masih kewenangan di kabupaten. 5 jam itu. Nah, 5 jam. 5 jam 4 jam. Kalau selesai itu nggak bisa pulang pergi. Masih nginap di sana. Nah, itulah kan tujuan negara itu, satu adalah menjaga security, keamanan, yang kedua prosperity, kesejahteraan. Itu saya kira. Baik, Prof. Naik. Nampaknya pembahasan kita lanjutkan pada sesi kedua. Kita break dulu. Sebenarnya bukan sesi kedua, mengait juga, terkait juga. Kita break dulu. Karena ini boleh untuk berapa saat? Jangan kemana-mana. Sahabat Banten Podcast, Anda masih bersama saya dengan Bang Aep dan narasumber kita, Prof. Soleh. Tadi kita sudah bahas tentang Cilangkap dan catatan kami, Cilangkap menjadi salah satu persoalan yang memang harus dituntaskan pada persoalan-persoalan perubahan Banten ke depan. Nah, persoalan ini sekarang dekat dengan perubahan pada momentum Pilkada 2024. Cilangkap menjadi salah satu saja persoalan di antara persoalan-persoalan lainnya yang belum selesai pada masa kepemimpinan Banten ke belakang.
Tentu saja persoalan masih berkutat, Prof. Ya. Ada persoalan kemiskinan, Ya. pendidikan, ekonomi, kemudian infrastruktur, dan kepemimpinan yang selalu tersandra oleh korupsi. Ya. Punya catatan apa, Prof, terhadap persoalan Banten agar bisa dituntaskan oleh pemimpin Banten ke depan? Ya, memang di masa lalu lah kita ya pernah mengalami suatu peristiwa yang tidak kita harapkan. Ya, tentu saja untuk percepatan Provinsi Banten dalam berbagai pembangunan dalam berbagai aspek, maka dibutuhkan seorang kepemimpinan yang memiliki integritas, gitu ya, yang bersih, yang clean, gitu ya. Samping memang mempunyai motivasi bukan untuk mencari kekayaan. Ya, sebenarnya pemimpin itu sudah selesai ya dengan dirinya sendiri, maka motivasinya adalah bagaimana membangun Banten ini sesuai dengan cita-cita para founding father kita. Ya. Dulu saya juga terlibat di dalamnya, saya salah seorang wakilnya Pak Wes Korni di Komite Pembangunan Provinsi Banten (KPKB). Saya dari unsur akademisi. Yang selalu kita jual, wacanakan adalah bagaimana agar Banten tidak tertinggal. Kesenjangan utara selatan harus segera diselesaikan. Begitu. Dalam perjalanan kita sudah 20 mau ke 24 tahun ya, 23 sudah nanti. Ya. Ada memang hasil pembangunan itu. Nah, hanya kalau diukur apakah sudah termasuk atau belum. Maka disinilah kita perlu ya memilih pemimpin yang kira-kira punya komitmen itu. Termasuk komitmen terhadap Cilangkahan. Cilangkahan tentu saja. Ya, tidak bisa lepas itu. Karena kan tadi tujuan pemekaran itu adalah untuk mempercepat kesejahteraan. Gitu. Di samping menjaga keamanan masyarakat. Calon yang mau komitmen pada Cilangkahan akan dipilih. Ya. Itu ya, Prof? Ya, salah satunya. Kira-kira gimana, Prof? Kan kalau bicara soal persetujuan, DPRD Banten sudah. Sudah, betul. Gubernur Banten sudah. Bupati Lebak juga sudah. DPRD Lebak juga sudah. Lalu yang dibutuhkan oleh pemimpin ke depan di Provinsi Banten seperti apa terhadap Cilangkahan? Dalam konteks itu ya. Anggaran, support apa segala macam. Ya. Tentu saja untuk sekarang ini kan kita bagaimana agar pembahasan di tingkat DPR itu bisa dilanjutkan. Itu maka bagaimana kepala daerah nanti yang akan dipilih oleh masyarakat khususnya warga Cilangkahan adalah mereka, dia adalah yang betul-betul ya punya tekad dan semangat untuk melakukan lobby-lobby, membangun linkage dengan pemerintah pusat yang sedang berkuasa. Ya. Sebab itu waktu cerita Banten Polisi juga tanpa ada proses itu memang tidak mudah. Kita punya linkage dua, ada Pak Suryadi misalnya, beberapa tokoh-tokoh lain. Nah, ini pun diperlukan. Maka mereka yang akan menjadi gubernur Banten ini harus punya komitmen. Artinya ketika melihat, katakanlah tokoh Cilangkahan, warga Cilangkahan melihat bahwa ada satu sosok atau dua sosok yang memang tadi memenuhi syarat tadi, dia punya komitmen untuk memperjuangkan. Apakah dengan support anggaran dan sebagainya. Apa mungkin ke depan ketika kampanye misalnya tokoh-tokoh Cilangkahan menyampaikan kepada masyarakat ini loh ada kandidat gubernur Banten yang memang kita akan pegang, dia punya komitmen untuk mempercepat untuk Kabupaten Cilangkahan. Kira-kira seperti itu. Ya, saya kira kan nanti dari calon yang sudah ditetapkan itu masih akan melakukan kampanye dan akan berinteraksi dengan masyarakat. Jadi masyarakat kalau kebetulan akan ke wilayah calon Kabupaten Cilangkahan, ya menyampaikan itu aspirasi itu. Dan sejauh mana komitmennya kan? Dari dua pasang calon yang ada. Sudah ada dua calon. Iya. Kira-kira dipastikan. Dipastikan. Andra Sony dengan Dimyati. Sama Airin dan Adi Sumarno. Tapi belum ada kelas sih belum ya? Belum. Ya tunggu saja. Walaupun perubahannya masih kemungkinan terjadi ya. Dari dua calon ini, Prof, mana yang terlihat punya komitmen dan semangat? Pertama melakukan mewujudkan Kabupaten Cilangkahan. Baik.
yang memang sempat kami berinteraksi langsung, termasuk saya di dalamnya, beraudiensi dengan Ketua DPR waktu itu, didamping oleh Wakil Ketuanya dari Golkar ya, Pak Mami, sama-sama punya komitmen yang kuat, tekad yang kuat untuk memperjuangkan. Ya. Jadi Andersoni yang paling kuat nih, Prof. Nanti, yang sebelah memang belum ketemu kalau lebarin, tetapi saya mengikuti ya dari beberapa diskusi atau penyampaian visi misi dengan berbagai khalayak itu juga sama, malah komitmen pembentukan provinsi baru kan gitu ya, ada muncul kan itu. Artinya kalau dari sisi itu sudah muncul untuk membentuk provinsi baru, maka ya tentu saja ya kabupaten yang subnya lebih kecil juga akan menjadi perhatian. Dan di sampingnya itu kan ada Pak Ade Sumardi yang memang terlibat di dalam proses pembangunan Cilangkahan. Ya, jadi itu sama-sama di situ. Di pasangan di Pak Irin kuat di Pak Ade-nya karena pernah menjadi wakil bupati, sekarang juga menjadi sama-sama dengan saya di Dewan Penasehat, Dewan Pakar untuk percepatan Kabupaten Cilangkahan ini, itu sama-sama. Jadi sama-sama punya komitmen itu. Semuanya punya komitmen. Punya itu. Tinggal kita nanti. Nah, komitmen mana yang mau dipilih, Prof? Ya. Kalau untuk siapa gitu ya, inilah karena yang lebih konkret. Saya tidak. Ya, saya belum bisa mewakili masyarakat itu. Mewakili pribadi karena saya masih terikat PNS sama dengan Pak Ihsan, saya khawatir nanti dipanggil Bawaslu. Kalau harus mengatakan ini yang kira-kira akan lebih tinggi komitmennya untuk memperjuangkan Cilangkahan, nah itu bisa jadi persoalan. Saya dipanggil Bawaslu berarti. Tapi ada begini, misalnya ketika kampanye, kan memang masih membutuhkan masyarakat untuk mendukung. Jadi kemudian ya banyak kandidat misalnya meyakinkan masyarakat bahwa saya akan seperti ini, termasuk akan memperjuangkan Cilangkahan. Nah, bagaimana kemudian warga Cilangkahan bisa memegang yang dimaksudkan itu, sehingga ketika terpilih siapapun nanti dari dua kandidat Bang dua kandidat itu bisa komitmen dengan janji itu Pak Prof. Saya kira kan semua itu akan direkam, ya. Apa yang disampaikan, apakah dalam model kampanye terbuka atau dalam peruntukan kampanye terbatas, itu semua direkam, menjadi catatan, disaksikan oleh banyak orang, masyarakat Cilangkahan. Tentu akan mudah untuk menagihnya, gitu. Ya. Janji bukan janji palsu gitu ya, tapi betul-betul janji itu sebagai utang ya bagi dirinya untuk ya dipenuhi. Saya kira itu di saat hasil dan sudah dilantik siapa gubernurnya, ya tentu masyarakat Bakor Cilangkahan itu harus melakukan silaturahmi, audiensi. Jadi dalam rangka membahas Cilangkahan ini, Prof. Soleh sudah bertemu dengan Andersoni dalam bersama-sama dengan Bakor PKC dan memang beliau salah seorang yang ikut serta mengawal ya. Dan belum ada pembahasan dengan Airin karena belum ketemu. Tapi kalau dengan yang calon wakilnya, ya tentu saja beliau adalah sudah dari awal ya untuk calon wakil gubernur Pak Airin. Nah, kalau boleh tahu, Prof, satu audiensi dengan Andersoni, apa yang dijanjikan oleh Andersoni, Prof? Ya artinya janjikan itu kami sebagai DPRD yang dulu sudah menyetujui di periode sebelumnya, ya akan melanjutkan perjuangan Cilangkahan ini sampai berhasil. Itu janji Andersoni. Nah, itu ya. Dan waktu itu diminta oleh supaya bagaimana bisa menyambungkan dengan yang berkuasa begitu. Apakah lewat dapur gitu kan ya Bapak? Karena satu partai barangkali ya, bisa itu dari teman-teman melihatnya itu. Dan kami melihat beliau juga hadir kan, mendampingi kan. Tapi Andersoni nggak ngasih solusi tentang moratorium yang masih ada pemikiran itu tadi. Ya, kalau moratorium mungkin tidak mudah untuk dicabut selama Pak Jokowi. Tidak tahu kalau nanti setelah pemimpin baru.
Nah, maka carilah alasan-alasan lain. Nah, itu yang kemarin katanya Pak. Karena belum tahu bahwa jarak hanya 3 jam itu ke sana. Mungkin sudah ke sana, sudah mengetahui tentang bagaimana kondisi calon Kabupaten Cilangkap. Sepertinya itu. Nah, karena Andra Sony ini tagline-nya kader Prabowo. Lebih dekat. Artinya mungkin lebih paham juga peta tentang moratorium terhadap kepemimpinan nasional ke depan. Jadi beliau waktu bertemu sih tidak memberikan sinyal bahwa di era nanti akan dicabut atau tidak kan gitu. Tidak memberikan itu, hanya bagaimana kita berusaha untuk mencari alasan tadi. Karena ada contoh Papua itu yang tidak boleh dibubarkan. Kan itu moratorium belum dicabut. Tapi ada pertimbangan politik tertentu, malah apakah itu top down atau muncul dari inisiatif pemerintah, saya tidak tahu. Itu. Karena yang sudah bertemu dengan Pak Andra Sony, Pak Andra itu kan sekarang ketua DPRD. Artinya mungkin bukan hanya sekedar janji. Karena hari ini saja dia bisa berbuat untuk pemekaran Cilangkap. Nah, mungkin Prof melihat apa yang sudah diperbuat Pak Andra ketika dia menjadi ketua DPRD hari ini. Nah, yang kami lihat adalah keikutsertaan mengawal. Mengawal sampai ke DPR RI. Sampai aksi bersama kemarin itu. Oh, ikut aksi waktu itu. Ikut mendampingi. Nah, itu sebagai wujud komitmen kali ya. Yang disampaikan pada waktu audiensi. Ikut mengawal ke sana. Kebetulan pimpinan yang hadir waktu itu adalah dari Gerindra ya, Pak Dasko. Nah, jadi sebenarnya itu memudahkan. Atau mungkin ada komunikasi sebelumnya. Artinya sudah tersampaikan ke pusat sesungguhnya. Sudah, ke DPR itu sudah. Ke Balik juga sudah. Balik sudah ya. Pokoknya kepada organ-organ di DPR RI itu sudah disampaikan. Nah, itu. Ada rencana ketemu Pak Andra Sony kapan, Prof? Atau dengan kandidat lain. Karena kan mungkin nanti yang jadi siapa? Jadi ini komitmen udah jelas nih. Pak Andra mengawal dengan baik ke Prof Soleh untuk Cilangkap. Sudah ketemu ya. Karena ketemu itu dalam kapasitas sebagai pimpinan DPRD kan. Maka saya pun tidak ada persoalan dalam posisi sebagai aparatur sipil negara. Tapi kalau tidak dalam kapasitas itu mungkin tadi ya, kecuali secara tidak sengaja ngobrol kan boleh-boleh saja. Gitu. Artinya juga gini Prof, karena mungkin kalaupun hari ini belum ketemu dengan kandidat yang lain, tapi kan mungkin dengan kandidat wakil juga sudah ketemu. Artinya ketika dari 2 kandidat ini, kemungkinan 2 kandidat lah, 2 kandidat, prediksi Bang Isa 2 kandidat. Dari 2 kandidat ini, siapapun yang jadi nanti, kira-kira Cilangkap masih punya akses terhadap kedua kandidat itu, siapapun yang jadi nanti. Oh, saya kira sangat terbuka lah, siapapun yang jadi. Tinggal finalisasi sama Bang Andra. Iya, dengan calon wakilnya tidak ketemu kan ya, tapi ya dengan Pak Ketua DPRD yang menjadi calon itu sudah ketemu, sudah kita mendengar statement-statementnya atau bisa dikatakan sebagai bukan janji tetapi tekadnya lah begitu ya. Tekadnya, semangatnya untuk perjuangan. Prof, saya mungkin agak ke belakang sedikit. Jadi kemarin itu ada gerakan 31 Juli. Mudah-mudahan jadi sejarah. Jadi tonggak untuk pemekaran wilayah. Nah, 31 Juli itu Prof, itu kan pertama sangat dekat dengan Pilpres dan Pileg. Yang kedua, ini sangat dekat dengan yang di depan ini. Pilgub dengan Pilgub. Apakah ada kaitan antara gerakan, kok gerakan ini dilakukan pada saat ada kampanye, momentumnya ada kemenangan, jangan-jangan gimana gitu, nanti ada pandangan-pandangan miring seperti apa gitu Prof? Ya tentu saja ya bisa dinilai oleh masyarakat bahwa ini ada keterkaitan dengan politik. Tapi tentu saja kemarin komitmennya secara organisatoris kita tidak menolong pada siapapun. Tapi secara individual, personal, silahkan kepada siapa aspirasi ini akan disampaikan. Begitu sebetulnya. Jadi kita terbuka pada siapapun, ya. Tapi pada persoalan nanti tentukan siapa pilihannya,
Nah itu diserahkan kepada warga Cilangkah. Iya. Ya. Masih ada? Jadi, Masih penasaran? Tadi sudah dikasih, sudah di-share. kita mesti 5 menit lagi, 5 menit lagi. 5 menit Oke, lagi. siap. bahwa perbincangan tentang siapa yang paling komitmen ke Cilangkah Terhadap ini, Cilangkah ini. bukan persoalan ketidaknetralan. Bukan. Ini harus kita sampaikan ke KPU dan Bawaslu. Iya. Jadi biar Prof agak bebas. Iya, betul. Ini kan soal harapan Iya, masyarakat. soal harapan. Dan siapa yang bisa merawat harapan itu, gitu, memperjuangkan harapan itu, kan seperti itu. Dan kalau dengar dari cerita Prof Soleh, Ya. harapan itu sudah dibawa oleh Pak Andra Soni. Iya. Kemana Pak? Ke DPR RI ya. DPR RI. Betul. Iya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi sebuah langkah bagus ketika beliau terpilih. Ya. Itu harus menuntaskan perjuangan masyarakat Cilangkah. Dan ini sudah dicatat di apa? Ya ini mungkin faktor kebetulan ya. Artinya kita kan kalau menyampaikan ke lembaga legislatif itu memang lembaga yang menampung aspirasi banget. Secara kebetulan juga menjadi calon. Nah, jadi itu kita sisi sebagai ketua DPRD pimpinan kan? DPRD. Bahwa jadi calon ya mudah-mudahan sebagai ketua DPRD saja begitu komitmennya. Iya. Ya kalau seandainya Allah menakdirkan jadi pimpinan tertinggi di Banten, kan ini lebih mudah. Lebih mudah. Hanya tinggal melanjutkan ya. Ini doa nih, Prof. Nggak usah diaminkan. Amin ini. Tapi jangan diartikan sebagai keberpihakan. Iya. Artinya kan siapapun nanti tetap Cilangkah. Iya, Cilangkah harus terwujud. Iya. Terakhir mungkin Prof, ada hal yang mau disampaikan. Iya. Jangan. Terkait dengan pilkada terutama. Ya, dalam kontestasi ini memang setiap calon dan pendukungnya pasti ingin meraih kemenangan. Tapi tentu saja kita juga semua, baik calon maupun pendukungnya, harus siap kalah dan siap menang. Tidak terjadi kerusuhan, terjadi dalam suasana yang teduh, damai, begitu. Kita belajar berdemokrasi yang lebih cerdas, ya. Sehingga tidak terjadi konflik ya. Akhir dari sebuah pesta demokrasi yang harusnya dilakukan dengan gembira kan gitu ya, dengan menyenangkan, jangan berakhir dengan konflik yang tidak kita harapkan sehingga terjadi polarisasi di tengah masyarakat yang berkepanjangan. Tentu itu akan menjadi hambatan untuk pembangunan Banten ke depan. Jadi itu siapapun yang jadi kita dukung bersama. Dan kita lihat bagaimana 5 tahun ke depan dalam kita. Siap. Demikian saya kira sebagai statement closing statement. Jangan ada pertanyaan lagi udah. Terima kasih sudah Prof. Baik. Sahabat dan podcast, harapan akan selalu membuat kita hidup dan optimis. Amin. Jadi mari kita taruh harapan pada calon yang memiliki track record yang baik. Saya dan Bang Aep undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.